Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran beserta tahsin dan sedulur Kulkar Jatim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali bersama belajar mengkaji Al-Quran dalam program tahsin yang diselenggarakan DPD Golkar Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat huruf untuk lanjutan ya. Sebelumnya pernah kita pelajari dan ini kita perdalam perihal tingkatan dan batasan tafkhim. Jadi huruf hijaiyah, huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang tipis ya. Di dalam sebuah syair kitab Jazariyah, Al-Imam Jazari tertulis di sana faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima lafzi alifi, yang artinya bacalah tarqiq huruf yang bersifat istifal, yakni selain huruf isti'la. Jadi di dalam huruf hijaiyah, huruf-huruf di dalam Al-Quran itu ada sifat yang bertentangan, isti'la dan istifal. Isti'la itu hurufnya kha, shad, dod, ghain, ta, qaf dan dha. Ya, dha. Jadi selain dari huruf khusyadin ini berarti termasuk di dalam huruf istifal ya. Dan huruf-huruf yang istifal selain itu tadi berarti dia harus dibaca tarqiq, dibaca tipis ya. Kemudian dan jauhilah membaca tebal huruf alif mat yang jatuh setelah huruf istifal. Contohnya apa? Yang dimaksud begini. Kadang kita itu membaca sebuah huruf itu terbawa dengan huruf di sekitarnya. Contoh, wa hamzi alhamdu a'udhu ihdina Allahi. Contoh lafaz Allah. Allah. Allah itu kan lam jalalahnya dibaca tebal. Ya, karena dia jatuh setelah fathah. Bacanya kalau alif ini, hamzah ini dibaca sendiri a, biasa. A. Ya, a. Cuma ketika masuk di dalam lafaz Allah itu kadang karena huruf Allah itu, lafaz Allah itu berat, lam jalalahnya, biasanya a-nya itu katut, bukan a lagi, tapi a, berubah. Jadi yang harusnya Allah berubah jadi Allah. Kok bisa? Iya, karena hamzahnya ini, alifnya ini terpengaruh ngetutkan ya, lam jalalah yang berat itu. Ya. Contoh lagi, ihdina. Karena ha ini berat bawaannya, ya. Biasanya bacanya begitu. Bukan tapi berubah. Ya. Harusnya tetap biasa. Ihdina. A'udzu, bukan a'udzu. Ya. Tetap a.
Jadi tidak berubah. A, a, a'udzu. Bukan a'udzu, tapi a'udzu. Ya. Jadi ketika kita menyebut lafaz alif ini sendiri a, berarti nanti ketika dia masuk di dalam huruf yang lain, digabungkan dengan huruf-huruf yang lain, dia tidak boleh berubah. Berubah apanya? Berubah harokatnya. Yang awalnya a, tidak boleh jadi a, tidak boleh berubah jadi a. Alhamdu, bukan alhamdu. Ya. A tetap a. Alhamdu. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Terlebih kalau huruf itu bertemu dengan huruf-huruf yang tebal. Ya. Huruf-huruf yang tebal. Tadi Allah sudah, Allah, bukan Allah. Tapi Allah. 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 Ya. Cara melafalkan lafaz Allah, lidah ini ketika masuk, ketika al itu sudah masuk lidah, ya, lidah langsung masuk di langit-langit, ditekan, ditahan. Allah. Allah. Iya. Oh gitu, G. Jadi ini Allah. Latihan bibirnya ini tidak bergerak. Allah. Iya, penting ini lidahnya, iya. Allah. Jadi bibirnya tidak bergerak. Allah. Ya. Yang penting ketika melafazkan Allah, lidahnya ditekan di langit-langit. Sampai Allah di langit-langit atas, di tengah. Allah agak depan, ya. Kalau kita biasanya terdengar Allah, itu kurang tekanan sebenarnya. Allah ditekan, ditahan, baru dilepas. Allah, begitu, ya. Ya. Allah. Allah, begitu. Ya, itu lafaz Allah. Kemudian lafaz aslaha. Aslaha. Kalau ini, kalau tidak biasa, tidak hati-hati, biasanya hamzahnya akan berubah, bukan alat tapi berubah a, as, begitu. Karena dia ngikuti huruf shad yang tebal, as, begitu. Harusnya as, bukan as, tapi as, as, begitu. Aslaha, a'lama, a'lama, bukan a'lama, bukan. Seringnya terjadi hamzahnya, alifnya itu harakatnya berubah, bukan lagi a'lama tapi a'lama. Ya, memang harus begitu. Belajar harus di depan cermin. Sudah sesuai apa belum? Biasanya begitu, ya. Itu perihal huruf-huruf yang tebal dan huruf-huruf yang tipis. Ini harus diperhatikan, butuh latihan. Memang harus dilatih. Karena kalau ini sudah terbiasa lisan kita, biasanya tergantung kulinane ya nopo, biasanya begitu, ya. Jadi hati-hati ketika huruf yang tebal ataupun huruf yang tipis itu harus kita lafalkan sesuai dengan porsinya. Dan hati-hati terlebih kalau huruf hamzah, ya, hamzah atau alif ketika bertemu dengan huruf yang tebal itu harus sangat diperhatikan, jangan sampai terpengaruh dengan huruf-huruf setelahnya. Begitu. Baik, ini materi kita yang singkat, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.